soal tadbir dan rezeki, soal mengatur dan rezeki. Munajatnya ini, kalau manusia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat doa, sholat, zikir, tawasulan, macam-macam ya. Kalau manusia munajat kepada Allah, munajat itu kalau bahasa Indonesianya ya berdoa, tapi lebih ini sebenarnya ya munajat itu ya melakukan hubungan virtual ya, apa namanya, kalau naik itu apa, horizontal atau apa itu, naik vertikal. Di munajat itu menjalin hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadkuru, saya ingin menjelaskan, maksudnya saya Ibnu Athaillah ya, saya ingin menjelaskan fihi, di dalam pasal ini, munajatil haqqi, yaitu menjalin hubungan atau munajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala li abdihi, kepada hambanya. Kalau munajat kita, kalau munajatnya manusia, kalau munajat kita itu sholat, doa, zikir, tawasul ya. Kalau kita itu punya masalah, ingin nyambung kepada Allah, itu lewat doa, sholat, tawasul, zikir, wirid, macam-macam ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menyambung dengan kita, munajatnya li abdihi lisanin hawatifi al haqaib. Allah itu kalau ingin nyambung sama kita, ingin apa ya, ingin telepon ya, pokoknya pengen sambung sama kita, itu lewat hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Jadi bisa suara tanpa. Jadi Allah itu kalau pengen menghendaki dia komunikasi, Allah komunikasi dengan hambanya itu lewat hatif. Tapi ini kejadian Ibnu Athaillah Askan. Jadi Ibnu Athaillah ini dia itu mendengar hatif, suara tanpa. Urusan tadbir, urusan mengatur dan rizki. Ingat ya. Jadi ini Ibnu Athaillah Iskandari ini mendapat hatif tapi urusan rizki dan tadbir. Kalau guru saya yang sampean sering nyanyikan lagu Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra fi khotijatal kubra wa fatimatis zahra, itu beliau mendapat itu juga dari hatif. Jadi beliau ngarang qasidah itu bukan karena hasil pemikiran dan tulisan di beliau. Kalau lewat makla ada suara begitu, Sa'duna fid dunya, terus besok lagi kalau lewat ada itu, terus diingat ditulis, nah, nanti jangan bayangkan kira-kira saya kapan dapat suara ya, belum saatnya ya. Nanti sampai diem gimana nunggu suara tanpa rupa, ketemunya gerendruwo. Jadi jelas bahwa pasal ini Ibnu Athaillah ingin menerangkan atau menjelaskan munajatnya Allah kepada hambanya lewat hatif, suara tanpa, bersamaan dengan urusan tadbir dan rizki. Ingat ini, kalau sudah urusan tadbir dan rizki, urusan semua yang ada di sini, tak jamin pasti urusannya orang yang ada di sini semua, termasuk saya. Urusan tadbir dan rizki ini yang ngomong, yang ngendikan Allah langsung loh ya, bukan Ibnu Athaillah ini. Jadi Ibnu Athaillah menerima hatif, suara tanpa.
Maka dalam kitabnya nggak langsung dikatakan ngomong, tapi ada kalimat ayyuhal abdu. Jadi Ibnu Athaillah itu posisinya lagi nggak tahu ini posisinya lagi ngapain, terus tiba-tiba dia mendengar suara tanpa ayyuhal abdu, itu begitu, dia mendengar suara tanpa alki sam'aka wa anta syahidun ya'tika minni mazidun, itu dengar suara begitu ya. Alki nibakno siro, maksudnya itu suara apa ini? Alki sam'aka wa anta syahidun ya'tika minni mazidun ayyuhal abdu, wahai hambaku. Jadi ketika Ibnu Athaillah itu sedang bermunajat kepada Allah, terus dia mendengar suara tanpa rupa. Wahai hambaku, alki sam'aka, pasang telingamu. Ini begitu Pak. Jadi Allah itu kalau sudah perintah itu ya, pasang telingamu. Wa anta syahidun ya'tika minni mazidun. Dengarlah dengan telingamu, pasang telingamu, sesungguhnya aku tidak jauh darimu. Di Syekh Ibnu Athaillah itu sudah pernah mendengar hati, berarti beliau sudah pernah komunikasi lewat hati. Wa asghi bisam'ika wa fa'ana lastu wa asghi bisam'ika fa'ana lastu angka biba'idin. Jelas ya, bahwa dengarlah dengan telingamu. Ini ketika dulu terus dengarlah dengan telingamu, sesungguhnya aku tidak jauh dari. Ini Allah yang berkata Allah. Jadi Allah itu sudah mendeklarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Tinggal kita ini mau nggak menengkak, itu aja. Kuntu bitadbiri laka qabla an takuna li nafsika. Aku mengasihimu. Kuntu bitadbiri. Untuk ono siro bitadbiri itu artinya mengatur siro. Maksudnya begini, aku mengasihimu dan mengatur segala sesuatu untukmu. Aku mengasihimu dan mengatur segala sesuatu untukmu. Setelah disuruh telinga, kalau bahasa Sunda ya, dengekan. Apa itu? Dengekan, kupingnya dibuka yang lebar-lebar. Ini Allah dawuh gitu. Pokoknya dengarkan ini omongan. Sesungguhnya aku Allah itu tidak pernah jauh dari. Aku mengasihimu, mengatur segala sesuatu untukmu. Jadi kita itu sudah diatur segala sesuatu, sudah diatur semua kita ini. Sampean itu lahir di mana, mati di mana sudah ditetapkan. Nggak punya pilihan kita ini. Sampean nggak bisa punya pilihan, saya maunya lahir anaknya George Bush, nggak bisa. Saya maunya lahir anaknya presiden, nggak bisa, nggak punya pilihan. Jadi sampean lahirnya di mana, matinya di mana itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Ada yang lahir di sini, ternyata matinya di Arab, ada. Ternyata matinya pas waktu haji, ada. Nggak tahu kita. Ada yang lahir di Arab, matinya di Indonesia, banyak. Kita nggak tahu. Maka Allah sudah mengatur segala sesuatunya sebelum kau mengatur dirimu sendiri. Jadi Allah itu
sudah mengatur semuanya sebelum kita mengatur diri kita sendiri. Jadi Allah sudah menciptakan kita, lahir lewat perutnya siapa, ibunya siapa, bapaknya siapa, itu sudah ada. Sebulan, 2 bulan, 3, 4 bulan, 5 sampai 9 bulan keluar. Di dalam perut itu kita hidup apa enggak? Hah? Hidup. Kira-kira pernah mikir besok makan apa enggak? Enggak pernah. 9 bulan itu kita tidak pernah mikir besok makannya bagaimana, kerja apa, enggak pernah mikir, padahal hidup itu. Padahal hidup. Nah, jadi kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maka jangan jangan hinakan dirimu untuk mengatur-ngatur dirimu sendiri. Jadi kita zaman masih ada di dalam perut itu tidak pernah mengatur kita. Kok kita lahir merasa punya akal terus ngatur begini, ini begini. Kayak sudah jagoan, ya, kayak sudah jagoan, mengatur ini pokoknya harus begini, kalau nggak begini ya nggak bisa, ini aturannya main begini. Maka bantulah dirimu dengan tidak mengatur. Sudah beda loh ya, mengatur dengan takwid nanti beda, saya bedakan. Lukus berarti kita nggak boleh punya cita-cita, boleh. Setahun ini kita punya becak 1, punya toko 1, tahun ke depan harus punya 2, boleh itu planning, boleh, asal planning Anda tadi itu ada tafwid, semua Anda serahkan kepada Allah Subhanahu. Boleh. 5 tahun ini punya perusahaan 1, kedua ke depan perusahaan 5, 10, boleh, itu boleh. Nah, tapi jangan sampai terbawa planning Anda itu kayak Anda yang menentukan. Maka itu yang perlu diketahui. Fa'ana lastu angka biba'idin kuntu bitadbirin laka qabla an takuna li nafsika fakun li nafsika bi an la takuna laha. Jadi sudah jelas bahwa Allah sudah mengatur kita sebelum kita mengatur diri kita sendiri. Sudah diatur. Lain keluar dari perut ibu ini di Cikampek, menit ini, detik ini, tanggal itu sudah diatur semua, Wa tawallaitu riayatuha qabla tuhurika. Wa tawallaitu itu lan merintahno itu yang ngongkon, memerintahkan. Itu dan memerintahkan Allah riayataha qabla tuhurika. Jadi Allah itu juga sebelum kita berpikir macam-macam itu ternyata Allah sudah memerintahkan sel-sel yang ada di saluran asupan jadi bayi kalau di dalam kandungan itu kan ada jalur lewat makan itu, apa itu namanya? Nah itulah pokoknya ya, itu Allah sudah sampai ngatur sampai sedetail itu. Kenapa nggak dari mulut ya? Logikanya kan dari mulut kalau sampean ini kan. Tapi Allah mengatur sampai sedetail itu. Bayi nanti pas ibunya makan, ibunya minum apa saja itu nanti masuk lewat perut. Yang itu? Pusar itu. Itu diatur sama Allah sampai sedetail itu. Lah kok tahu-tahu kita sudah gede, punya akal, sok-sokan ngatur.
Wa ana ala ri'ayatillah ana al munfarid. Ana munfaridun bil khalqi. Saya ini satu-satunya pencipta. Allah itu kalau sudah keluar begitunya itu wah repot saya ini satu-satunya pencipta. Kalau kamu tidak mau menyembah saya, silahkan pergi dari bumi saya. Sampai mau kemana coba? Tak tanya, sampai mau kemana? Sampai mau kemana kalau Allah sudah begitu? Saya ini satu-satunya pencipta. Kalau kamu tidak mau menyembah saya, silakan pergi dari bumi saya. Oke, kalau kamu memang betul-betul tidak mau menyembah aku Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah tinggal di sini, ayo nyumbang. Minimal nyumbang kayak semen atau apalah di sini. Kita ini nggak pernah ikut nyumbang apa-apa, yang tahu-tahu bumi ada, pohonnya ada, langit sudah ada, sampai nggak pernah ikut nyumbang. Kita ini nggak pernah ikut nyumbang berdirinya langit, nggak pernah ikut nyumbang apa saja. Nah, terus sok-sokan. Aku juga sudah memelihara dirimu. Ini dilanjutkan. Setelah itu berhenti. Terus ada suara lagi, hadis namanya. Aku juga sudah memelihara dirimu sebelum kamu ada. Tadi sebelum ada itu kita ternyata sudah dipelihara, sudah dijaga. Dan sekarang aku tetap memeliharamu. Sekarang ini berarti posisinya dulu ketika kita di dalam perut itu sudah dipelihara oleh Allah. Ketika keluar sampai besar sekarang ini tetap dipelihara oleh Allah. Sama, nggak ada bedanya. Sekarang bedanya kita ini sok gaya, sok bisa mikir. Wah, mikir ini gimana dunia ini kalau nggak begini. Wah, saya sok mikir. Karena dikasih akal itu terus guayanya gitu. Oh ini kalau nggak begini nggak bisa, harus begini begitu kayak. Coba. Oh, ini kalau corona ini boleh Anda mikir itu boleh. Corona ini sampai begini, wah kalau nggak begini boleh. Kita antisipasi corona ini, betul ini sekarang ini kita dapat pandemi seperti ini. Iya, kita akui jujur. Tapi tetap berdoa semoga corona ini cepat hilang. Tapi apapun itu, corona itu sudah takdir. Kalau sekarang saya ngomong, kalau sudah terjadi namanya, kalau belum berarti bukan takdir. Ingat ya, jangan-jangan kadang ada pertanyaan, Gus saya ditakdir begini, sudah terjadi apa belum? Kalau sudah terjadi namanya, kalau belum berarti belum. Maka ini orang-orang soleh itu sering dapat seperti ini, sering dapat bisikan seperti ini. Wa ana munfaridun bil hukmi wa tadbir wa lam tusharikni fi khalqi wa taswiri. Maka hambaku, aku mencipta dan membentuk dirimu, bentuk itu. Dan hanya aku yang menentukan dan mengaturmu. Jadi Allah ini yang menciptakan bentuk kita. Kasih tangan dua, mulut satu, hidung satu, lubang dua, kuping. Itu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama sekali tidak punya andil. Sampai juga tidak bisa usul, ya Rob saya mau minta hidung saya dua, nggak bisa, tetap dikasih hidung satu.
Anda ngomong hidung satu, belum tentu, kadang dikasih dua hidung. Kita tidak punya usul, nggak bisa usul. Maka yang menciptakan dan membentuk semua yang ada di alam semesta ini aku. Maka aku yang berhak mengatur semuanya. Ini Allah loh yang ngomong ya, yang dawuhan Allah ini lewat hati. Ya, maka ini soal pengaturan, jangan suka ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sampai didengerin suara begitu, tahu bingung lah. Jadi hanya Allah yang berhak mengatur. Kamu sama sekali tidak terlihat terlibat atau terlihat ikut masang apalah, masang seumpama Allah mau bikin langit, kamu ikut masang bintangnya, nggak ada. Kamu juga tidak terlibat apapun dalam itu. Jadi nggak ada. Kita ini sama sekali tidak ada kontribusinya sama sekali. Nggak pernah nyumbang semen, nggak pernah nyumbang batu, nggak pernah nyumbang, cuma semua sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit juga nggak ikut, nggak ada sumbangan sama kita, tidak ikut terlibat. Kok terlihat saja tidak kok terlibat. Terlihat biasanya kan ada pembangunan gitu. Ada yang nggak ikut membangun tapi lewat, ada nggak kira-kira? Ada tuh yang bangun masjid gitu. Tapi ada yang nggak ikut bangun tapi lewat. Nah, kita ini terlihat saja tidak. Apalagi terlihat ikut ngaduk semennya lah, ikut ngangkat, nggak ada. Kita ini tidak terlihat juga tidak terlibat sama sekali. Jadi sudah pokoknya intinya bahwa kita ini betul-betul ya nggak ada apa-apanya. Kalau sudah seperti ini, sudah kita mau dihempaskan sekarang ya selesai, mau dihempaskan besok ya selesai, semuanya selesai. Jadi bahwa ini hadis ini betul bahwa ini ilham orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu biasanya sering dapat bisikan seperti ini. Tapi jangan dianggap terus bisikan seperti ini terus dibuat tombok nomor. Ini masalah. Orang kan gitu biasanya. Ada bisikan tanpa rupa. Tapi ini jelas, bisikan seperti ini jelas loh ya, nggak suka teka-teki. Bisikan itu jelas. Allah itu kalau dawuh jelas, nggak teka-teki, tidak teka-teki lah kita ini sukanya teka-teki. Enggak, kalau Allah itu jelas, nyuruh sholat ya sholat, nyuruh zakat ya zakat, nyuruh puasa ya puasa, nyuruh haji ya haji. Nggak ada kita nanti umat hambaku begini, nggak ada. Ini jalan kaki, nggak ada. Nyuruh haji ya udah haji, nyuruh sholat, wakimu sholat, jelas dirikanlah sholat, nggak ada. Teka-teki itu nggak ada. Teka-teki nanti takutnya nanti itu orang lagi galau macam-macam terus dapat bisikan, jadi ini teka-teki itu nanti. Ini kira-kira isyarahnya ke kanan apa ke kiri, wah itu teka-teki. Maka Allah itu jelas, perintahnya itu jelas. Anda disuruh sholat, sholat saja sudah, nggak usah protes. Anda disuruh zakat, zakat saja. Anda suruh sedekah, sedekah saja. Itu jelas. Maka sampean sudah tahu bahwa sebenarnya kita ini di dunia tidak punya andil apa-apa. Jangankan andil, terlihat saja tidak. Tidak ada kita ini. Kita dilahirkan di mana,
mati di mana, itu semua sudah disetting oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau nggak segera sadar ya, kalau tidak segera sadar, tidak segera memahami ya repot. Maka apa yang diperintahkan Allah kita jalani, yang dilarang kita tinggalkan. Itu ada sederhana, enak sebenarnya. Islam itu sederhana, nggak aneh-aneh. Pokoknya yang diperintahkan Allah jalani, yang dilarang Allah tinggalkan. Sederhana itu, cuman kata itu doang. Ana mudabbirun, ini lanjutannya. Nah, jadi apa namanya, ana munfaridun bil hukmi wa tadbiri, saya ini sendirian menjalankan, menghukumi, menghakimi kerajaan saya dan mengatur kerajaan saya. Ya tergantung saya, suka-suka saya. Lam tusyarikni fi khalqi wa taswiri, maka jangan maka jangan pernah melawan kehendak saya. Ya Allah, ini kalau sudah keluar begini ya repot. Maka jangan melawan kehendak saya. Wala tusyarikni fi hikmati wa hukmi wa tadbiri, wala tusyarikni, maka jangan melawan, jangan mengelak, fi hikmati wa hukmi, di dalam cara saya menghukumi, mengatur semuanya. Maka jangan ikut campur. Anda itu jangan ikut campur. Sudahlah, ini kita ini lahir tahu-tahu ada, sekarang besar, gede, udah ikutin aja. Kalau bahasa ini udah ikutin aja iramanya, ikutin saja alur ceritanya, ikutin saja, itu udah jalan ceritanya. Jadi sudah bahwa hanya Allah yang menciptakan semua. Maka jangan pernah menyekutukanku dalam penetapan dan pengaturanku. Sudah, saya mengatur gini ya gini aja, sudah. Jangan protes Anda. Ana mudabbirun, aku Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kerajaanku. Tidak ada yang membantuku seorang pun. Tidak ada satu pun yang membantu, itu tidak ada. Ana mudabbiru limulki, ana utawi ingsun, saya Allah Subhanahu wa ta'ala, al mudabbiru itu zat yang mengatur, limulki kerajaanku. Jadi Allah ini zat yang mengatur kerajaannya. Walaisa, dan tidak ada li kepadaku, fihi dohirun, orang yang membantu, yang menolong saya. Tidak ada satu pun makhluk, tidak ada yang membantu saya mengatur kerajaan. Mau malaikat kayak mau, gak ada. Tidak ada satu pun makhluk yang membantu. Wa ana al-munfaridu bi hukmi falahtaja ila wasi. Wa ana, dan aku Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munfaridu, itu sendirian, ya satu-satu, bihukmi, kelawan hukum ingsun, falah taja, dan tidak butuh, ila wazirin, kepada pembantu. Maka akulah yang mengatur kerajaanku. Yang ngatur kerajaannya, ya negara ini yang ngatur. Kalau negara ini dibantu, presiden punya menteri dibantu. Kalau Allah tidak butuh pembantu ya. Jadi Allah yang mengatur kerajaannya, tidak ada yang membantu, seorang pun tidak ada. Hanya aku yang memutuskan
Allah yang memutuskan dan Allah yang mengatur, tidak butuh pembantu. Jadi ini kalau Allah sudah begini nih Re, ya itu tadi, ini namanya hatif, ingat-ingat ya, hatif, suara tanpa. Nah, orang yang menemukan suara tanpa rupa ini biasanya orang-orang soleh, enggak orang. Nanti kalau setiap orang bisa dibuat tombok nomor. Ayuhal abdu wahai hambaku, jangan menentang kehendakku. Ya Allah, ini kalau sudah begini, ini sifat koharnya keluar, maha memaksa. Jadi nggak ada orang yang bisa lewat dari pantauannya, udah dipaksa semua. Kalau Allah sudah secara ini begini, udah Allah itu maha Rahman, maha Rahim, maha ya banyak. Tapi kalau yang keluar seperti ini, itu Allah keluar maha ya kohar, memaksa, udah memaksa, sukanya memaksa. Sifatnya Allah itu maha sifat, dipaksa siapapun nggak bisa membantah. Kalau Allah sudah keluar sifat koharnya, maka semua orang dipaksa. Mangkana laka bitadbirihi qoblal ijati fala tusyarikhu fil muradi. Wahai hambaku, ya ayyuhal abdu, wahai hambaku, mangkana laka bitadbirihi qoblal ijadi fala tusyarikhu fil muradi. Sudah dijelaskan bahwa jangan menentang kehendakku. Jangan menentang kehendakku Allah Subhanahu. Dia yang telah mengatur kita semua sebelum kita ini kembali ke tadi bahwa kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita umur 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 5 bulan, 4 bulan, itu kita sudah diatur semuanya. Jaringan tubuh, sel darah yang ada di diri kita, saraf-saraf, miliaran saraf yang ada di tubuh kita, itu bekerja setiap hari. Coba bayangkan, kita nggak pernah ngitung aja saraf kita ya, saraf yang ada di diri kita ini nggak pernah kita hitung. Taunya kita bisa minum, bisa mangan, kan gitu, bisa makan, bisa tertawa. Nanti ketika stroke baru sadar, duh, kenapa nggak bisa gerak ini? Kenapa nggak bisa gerak sebelah ini? Baru sadar, ternyata di dalam tubuh kita itu banyak malaikat yang sedang membantu sel itu. Ini darah ini cukinkan ke sini, sambung ke sana. Itu hanya diperintah Allah untuk begitu. Coba. Gitu kok kurang bersyukur. Ini kalau sudah nanti baru tek, aduh, stroke separuh, hilang semua. Baru sadar. Ini yang kaki kiri jalan, yang kanan nggak jalan. Baru sadar. Kenapa ini kok begini? Dipikir-pikir. Ya tambah stroke. Yang stroke kok dipikir tambah stroke, ya sudah, yang stroke dipikir tambah stroke. Nah, mestinya kita menyadari dari awal kita tahu, dari awal kita diciptakan, dari awal kita diciptakan. Mestinya kita itu sadar. Kita itu ngeluh itu pasti urusan duit terus saja, gak bosen. Ya enggak, kira-kira kan begitu. Padahal sudah ditanggung. Tak kasih contoh biar paham. Jadi biar sampean pede, hidup di dunia itu pede gitu. Sampean punya anak SD kelas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira pernah berpikir enggak anak itu besok makan apa? Tidak pernah berpikir. Karena sudah dijatah sama kita, orang tua. Nah, kita ini sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah minta, pasti dikasih.
nggak usah minta pasti. Cuman kita itu nggak pede, masalahnya kan itu nggak pede. Lo anak kecil itu, lo anak kecil umur 2 tahun 3 tahun kira-kira mikir bisa makan apa benda? Nggak pernah mikir, karena itu sudah dijatah. Kalau jatah itu berarti tidak perlu diminta. Jatah kok diminta? Kalau jatah itu tidak perlu diminta. Kalau diminta namanya bukan jatah. Sampean itu nggak perlu minta, pasti dikasih. Anak kita itu nangis tanpa kita ngomong pasti sudah nawarin macam-macam. Yang penting kita itu menjalani aturannya dengan baik, selesai. Itu aja. Bukan kok terus sampean diem aja nggak kerja ya mati, sampai nanti bingung malah ya jamnya kerja gitu loh. Ini kadang kalau ngaji saya itu salah paham kebanyakan. Gus, hidup kok nggak boleh kaya loh. Bukan nggak boleh kaya, wajib hidup itu wajib kaya. Yang penting kekayaanmu tidak menghalangi dirimu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Maka itu kan dijelaskan kemarin sahabat itu kaya-kaya, ya, kaya-kaya, tidak ada jarang sahabat miskin, kaya-kaya. Sahabat itu kaya-kaya. Tapi sebelum dia kaya itu diuji miskin, sampai dia mentok bahwa semua ini kehendak Allah, maka baru hatinya bersih, baru dikasih rezeki yang berlimpah. Karena apa? Kalau sudah hatinya bersih, ketika dikasih rezekinya tidak disalahgunakan. Makanya saya kemarin contohnya begitu, ngasih duit Mbah Dadang 1 juta sama Gopur 1 juta. Kira-kira manfaat mana? Manfaat Mbah Dadang, karena nanti dikasih istrinya, kasih anaknya. Kalau dikasihkan Gopur, habis dibuat beli pulsa, video callan gitu. Maka Allah juga tahu begitu itu. Kalau ini ya duit ini saya kasih ini belum siap karena hatinya belum, pasti lebih digunakan yang madorot, yang bermasalah dibanding yang manfaat. Itu aja. Mestinya kita bersyukur. Takutnya ketika kita sekarang ini dikasih rezeki yang berlimpah, ternyata kita tidak amanah. Punya rezeki ternyata malah aneh-aneh. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, belum berarti kita belum dipercaya mendapat rezeki yang baik. Rezeki ini yang materi loh ya, bukan rezeki yang lain. Jadi yang pemahaman orang rezeki ini kan duit, padahal nggak hanya duit, sehat, anak, itu rezeki, itu termasuk rezeki. Maka barang siapa yang berbaik sangka kepadaku, ini kata Allah ini, maka aku akan berbaik kepada sama. Jadi Allah itu tergantung prasangka diri kita semua ini. Kalau kita itu berprasangka Allah baik, Allah akan baik. Kalau sampean suka suudon kepada Allah, ya Allah ya sama. Maka sering-seringlah berhusnudon. Kalau kita sering-sering suudon ya jadinya suudon. Jatuhnya nanti tetap tidak baik. Fala tuqabilhu bil inati wa awatuka husnan naduri minni laka fa'awidni isqati tadbiri minka. Maka kita ini disuruh Allah, sudahlah berhusnudon, berprasangka baiklah sama saya. Kalau kamu berprasangka baik, maka saya juga akan melakukan kebaikan. Pasti sudah. Karena kita ini sebelum kita berwujud seperti ini,
Allah sudah berbuat baik kepada kita. Asyakka ba'da wujud tajribat. Asyakka apa alki sam'aka wa anta syahidun yalki minamul. Jadi pasang telingamu. Ulangi lagi ya. Pasal ini itu Ibnu Athaillah, beliau mendengar suara tanpa. Ini istimewa bagi pelaku-pelaku suluk, bagi pelaku-pelaku itu istimewa karena kita kadang zikir tiap hari itu belum tentu mendapat itu, belum. Maka ini namanya, kalau munajat kita kepada Allah namanya doa, zikir, sholat, wirid, macam-macam itu namanya munajat kita manusia kepada Allah. Tapi kalau munajatnya Allah kepada hambanya lewat suara tanpa ini, tapi jangan dicari saya mau ya itu tadi, nanti jadinya dibuat tombol nomor. Enggak, ini kalau tidak orang soleh tidak bakal dapat ini. Kalau bisikan setan banyak. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang ingin bermesraan dengan kita itu lewat itu. Ya. Maka orang kalau dengar seperti ini, oh, itu luar biasa. Itu contoh kayak guru saya mengarang Sa'duna Fid Dunya. Sa'duna Fid Dunya itu awalnya yang Sa'duna Fid Dunya, Fauzuna Fil Ukhra, Bi Khadijatul Kubra wa Fatimatul Zahra. Terusnya itu nggak pernah nulis sendiri, nggak pernah keluar dari pikiran, asal di guru saya itu lewat maklah dengar suara, dengar lewat maklah dengar jadi tulis. Maka sekarang yang sampean baca, yang kita sering dengar, nah ini juga susah mendapat seperti ini susah. Maka kita ini minimal dengar ceritanya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut. Asyka ba'da wujudi tajri. Ketika kita ini, sebenarnya kita ini sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin betul-betul ya. Kita ragu itu kadang-kadang ketika kita diuji, kira-kira kan begitu. Sebenarnya kita yakin Allah itu maha pemberi, maha ini, macam-macam. Tapi ketika diuji, goyang. Maka Allah dawuh, apakah kamu ragu setelah ada ujian? Atau setelah wujudnya ujian? Ya Allah, kita ya awalnya yakin, hakul yakin Allah itu akan memberi rezeki kepada kita. Nah di tengah jalan kita diuji, nah itu baru timbul apakah kamu bimbang setelah mendapat penjelasan? Dijelaskan oleh Allah panjang lebar bahwa tadi saya ini begini apa, bimbang. Dan kadang kita itu tersesat setelah mendapat petunjuk. Oh, orang kadang itu dibilangin yang benar itu malah nggak benar. Banyak apa enggak? Banyak. Ada orang dibilangin jangan lewat sana, kalau lewat sana nanti ada perampok, ada ini enggak. Wah, sok ini. Maka asyakka ba'da wujudi tajribat. Apakah kamu ragu setelah wujudnya ujian? Wa khayyaratan ba'da wujudil bayan. Apakah kamu bimbang setelah wujudnya atau setelah Anda mendapat penjelasan? Wa dilalan ba'da wuduhil huda. Apakah kamu kesasar? Setelah jelasnya petunjuk, sudah dapat
Kita itu kadang sudah tahu nih, kalau ke sana bagus, kalau sholat baik, zakat itu sudah tahu sebenarnya, sudah ditunjukkan, itu petunjuk itu sudah ditunjuk. Tapi kita malah nyasar. Alhamdulillah. Waqad salamta li qiyami, waqad salamta, maka sesungguhnya salamta itu apa? Masrahaki, pasrah bongkoan kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya apa itu? Udah pokoknya pasrah saja ya. Waqad salamta masrahake ingsun li kepada ingsun, masrahkan kamu li kepadaku. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Qiyami bimamlakati, maka sesungguhnya apakah kamu sudah pasrah betul kepadaku? Ini pertanyaannya. Apa betul kamu ini sudah yakin, sudah pasrah kepadaku? Bimamlakati, di dalam kekuasaanku atau kerajaanku. Wa anta mimmalakatin fala tunazi rububiyah. Sedangkan kamu merasa punya kekuasaan. Kan lucu apa enggak kira-kira? Kita yakin kita ini sudah pasrah kepada Allah, tapi kita merasa punya kekuasaan. Kita sudah pasrah kepada Allah di dalam kerajaannya, tapi kita merasa punya kerajaan. Tak kasih contoh. Sampeyan kita ini semua sudah pasrah hidup di dunia ini semuanya, tapi kadang kita itu merasa punya kekuasaan. Jadi RT, jadi ini kepala rumah tangga, kepala sekolah. Itu guayanya kayak yang ngatur dia semua. Gimana kira-kira itu? Nah ini maksudnya begitu. Jadi kita jadi RT, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi presiden, itu dia merasa dia punya kerajaan, padahal dia sudah menyerahkan semuanya, bahwa pasrah kepada Allah, kepada di kerajaan Allah. Tapi dia merasa punya kekuasaan. Nah ini yang terjadi sekarang banyak itu. Jadi kita merasa sudah, ya Allah, saya pasrah di dalam kerajaanmu, sekarang di alam semestamu, iya saya. Tapi ternyata dia merasa punya kekuasaan, semena-mena terhadap istrinya, semena-mena terhadap anaknya, semena-mena terhadap rakyatnya, terhadap umat, terhadap macam-macam. Dia merasa punya kerajaan. Sungguh betul, sudah benar, serius kamu sudah menyerahkan semua pengaturan kerajaanku kepadaku. Sudah, kita ini sudah, ya udah, ini pokoknya saya serahkan kepada Allah. Tapi ternyata kita masih merasa punya kekuasaan. Maka jangan pernah merebut kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merebut kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu ini, kita sudah tahu bahwa tidak ada yang mengatur diriku selain aku. Saya ini sudah tahu bahwa tidak ada yang mengatur diriku, aku ini maksudnya aku wahid, selain aku. Aku ini aku Allah. Kita ini, saya sudah tahu, Anda juga sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa mengatur dirimu selain Dia. Kita ini semua sudah sadar, maka ini nanti larinya ke tauhid. Jadi yang mengatur aku, tidak ada yang bisa mengatur aku selain aku. Maksudnya aku ini Allah Subhanahu. Lalu kenapa kita tergantung
kenapa kamu tidak tergantung padaku? Kalau aku sudah tahu bahwa tidak ada yang mengaturku selain aku, tapi kenapa aku tidak tergantung pada aku? Repot ya, susah ya. Yang paham nggak paham ya pokoknya begini. Jadi begitu. Sebenarnya kita itu sudah tahu tidak ada yang kita sudah tahu bahwa yang bisa mengatur aku ya hanya aku. Kenapa aku tidak mau tergantung pada aku? Ini latihan biar agak dirumus. Apakah kebaikanku belum kamu terima, atau kebaikanku belum tercurahkan kepadaku? Ini semua kata-katanya ruwet gitu ya. Pokoknya itulah ya, pokoknya nanti paham sendiri nanti kalau nggak paham. Terus alasanku untuk menentangku itu apa? Nggak ada alasan. Aku ini sudah diberi rezeki, sudah diberi hidup, sudah diberi nyawa, sudah diberi kok mau menentang diriku sendiri? Aku sendiri nggak bisa. Kapan aku membutuhkan untuk dirimu? Nggak pernah. Aku tidak pernah butuh dirimu, tidak pernah. Tidak pernah butuh diri. Aku juga tidak pernah memerintahkan aku untuk menjalankan mandatku. Aku juga tidak pernah memerintahkan aku untuk menerima mandat. Gimana nih kata-katanya? Pokoknya begitu. Saya ini, Allah tidak pernah memerintahkan saya untuk menerima mandatnya, untuk mengatur saya sendiri. Itu Allah tidak pernah. Kok tahu-tahu kita sok kapan aku Allah, ini tidak kasih kurung tutup aja ya biar nggak bingung. Kapan aku Allah ini meminta pendapat satu masalah kepadaku, saya ini dalam satu urusan? Enggak pernah. Memang kata-katanya begitu, jadi ya harus diterjemahkan sesuai bahasa Arabnya ya. Jadi nanti diartikan sendiri. Jadi aku tidak pernah mendapat atau aku tidak pernah menerima mandat untuk mengatur diriku sendiri. Tidak pernah. Allah itu tidak pernah memerintahkan kita untuk mengatur diri kita sendiri. Tapi kok tahu-tahu kita sok kapan Allah itu pernah menyerahkan satu masalah sedikit sajalah urusan dunia ini pada kita? Nggak pernah. Kita itu yang hanya di dunia ini malah ngerusak, ya malah ngerusak. Nggak pernah minta tolong itu banjir, tolong benar, enggak, malah kita yang bikin banjir. Nggak pernah. Jadi Allah tidak pernah menyerahkan atau bertanya atau meminta pendapat dengan satu masalah di kerajaannya ini, enggak. Terus mana ada orang yang rugi ketika aku mengatur? Mana ada hambaku yang rugi jika aku yang mengatur? Mana ada orang yang merana jika aku yang membela? Dawuhnya Allah, nggak ada. Cuman kita itu kadang tidak merasa dibela sama Allah. Itu masalah. Mana ada orang yang hina ketika aku yang menolong? Nggak ada. Maka sibukkanlah diri kita ini
dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sibukkanlah dirimu, sibukkanlah diriku dengan mengabdi kepada. Ini kata-katanya memang sebenarnya begitu. Sibukkanlah diriku untuk mengabdi kepadaku. Ini bahasa Arabnya memang begitu. Jangan menyibukkan dirimu untuk menuntut pembagianku. Sekarang itu orang sibuk lewat bagian. Kerja ini bagian saya sekian, sekian. Untung kerja sekian, sekian. Kira-kira begitu apa enggak? Orang itu sibuk menghitung bagian, tidak pernah ngurusi bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah Anda mengabdi saja. Yang penting jamnya kerja, jamnya makan, itu aja sudah. Jangan kok terus nggak mau kerja ya, repot. Sudah. Sebenarnya ini ekstrim sebenarnya, cuman ya sebenarnya profesional itu nggak baik. Sebenarnya ya, yang bagus itu ya ikhlas. Kalau profesional itu bekerja sesuai bayaran. Jadi hak sama kewajiban sama. Kewajiban saya mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Berarti haknya jam 7 sampai jam 5. Tapi kalau ikhlas nggak begitu. Anda bekerja sudah, kewajiban Anda jalankan, hak saya tidak punya hak. Itu begitu. Nah itu Islam itu sebenarnya begitu. Nah kalau yang profesional itu ya tadi, hak harus sama, kewajiban harus sama dengan hak harus sama dengan kewajiban. Yang benar itu ikhlas. Kita seumpama ikhlas menolong orang atau membantu orang bikin rumah, ya udah, kewajiban Anda membantu apa? Itu lakukan 100%. Bukan kok santai-santai, saya kan ikhlas Gus. Enggak, jamnya bantu malah duduk rokok-rokokan, itu ngabisin rokok malah sampean. Kalau sampean benar-benar mau nolong, itu kewajibanmu lakukan 100%. Hakmu jangan minta. Nah itu yang benar begitu. Kalau profesional itu nggak benar. Jadi harus sama. Anda kerja jam 7 sampai jam 5 ya harus dibayar cuma jam 7 sampai jam 5. Maka latihan. Nah ini latihan, kalau nggak latihan ya nggak bisa. Sibukkan diri kita untuk mengabdi kepada Allah atas pembagiannya, bagian Allah. Bukannya hitung-hitung bagian terus. Maka Allah, lihatlah Allah dengan prasangka yang baik, dengan prasangka yang, dan jangan pernah meragukan ketuhananku. Jangan pernah repot kalau Anda sudah berani meragukan ketuhanan, maka Anda tidak baik, tidak sepantasnya mencuri. Allah yang Maha Kuasa tidak baik direbut kekuasaannya. Allah Maha Kuasa kok mau direbut kekuasaan, itu sama saja kayak pertanyaan begini. Ini jangan ditiru. Saya pernah ditanya sama teman saya, Gus, saya mau nanya, ya, apa betul Allah itu Maha Kuasa? Oh iya betul, Allah itu Maha Kuasa. Saya mau nanya, apa? Mampukah Allah menciptakan makhluk yang kekuasaannya melebihi Allah? Ini ada pertanyaan seperti itu, bingung pasti sampai jawab. Nggak usah dipikir, ini pertanyaan saya nggak usah dipikir. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Mampukah Allah menciptakan makhluk yang kekuasaannya melebihi Allah? Memaksa atau Al-Qahar yang Maha Lembut itu tidak baik didahului keinginannya. Keinginannya kadang itu kita keinginan kita itu hidupnya tinggal 2 hari. Sekarang Selasa, Rabu, Kamis kita ini mati. Kamis ini.
Tapi kita punya keinginan itu sudah 15 tahun ke depan. Padahal 2 hari kita 2 hari lagi kita 2 hari lagi kita mati, tapi kita punya keinginan besok setahun lagi saya harus bangun rumah, beli ini. Padahal 2 hari lagi kita mati. Maka jangan suka mendahului kehendak Allah Subhanahu. Ini tak jelaskan lagi ini biar ini tidak salah paham ya. Yang dimaksud dunia, kenapa kita ini Allah itu sering mengkritik, sering mengatakan bahwa dunia itu nggak jelas. Nah, dunia ini di sini dari kata daniah, sesuatu yang remeh temeh, itu dunia. Sesuatu yang tidak ada harga. Maka ketika dunia ini berbicara sesuatu yang remeh temeh, maka Allah mengkritik, jangan suka dekat dunia, jangan jauhi dunia, benci dunia. Itu maksudnya. Tapi ketika dunia itu yang kedua, status yang pertama, dunia itu daniah, sesuatu yang remeh temeh. Yang kedua, dunia bermakna mazra'atul akhirat, ladang akhirat. Lah ini yang perlu kita deketi yang ini. Yang pertama itu dunia yang dimaksud adalah remeh temeh, nggak ada harganya, kotoran. Yang kedua mazra'atul ladang akhirat. Nah ini yang Anda cari. Nah yang sering dikritik Allah itu dunia yang remeh. Anda boleh kaya asal kekayaan Anda gunakan sebaik mungkin untuk ladang akhir. Anda boleh pinter asal kepintaran Anda untuk ladang akhir. Itu maksudnya. Tapi kalau Anda berbicara dunia yang pertama, statusnya daniah, itu Anda dilarang. Kalau sekedar kaya, pengen punya mobil, pengen dianggap orang kaya, gagah-gagahan, lah itu yang dilarang. Tapi kalau Anda kaya, tujuannya untuk ladang menuju akhirat, ini wajib hukumnya malah. Nah, maka saya sering mengatakan ini biar tidak salah paham. Nanti ngajinya Gus suruh miskin terus, enggak tak suruh miskin, sudah miskin kok. Apalagi tak suruh enggak tak suruh miskin aja sudah miskin. Bakat miskin. Nah, makanya gini, Anda boleh, pokoknya Anda itu wajib kaya. Tak doakan semoga kaya semua, minimal kaya hati. Nah, jangan salah paham ya. Jadi ketika status yang dimaksud dunia itu adalah status yang pertama, dunia dari kata daniah atau sesuatu yang remeh temeh, maka Allah sering mengkritik ini. Jauhi dunia, jangan suka benci dunia, zuhud itu benci dunia. Semua yang ada dunia itu bukan hanya harta, anak, istri itu juga dunia. Jadi anak istri Anda itu bisa jadi dunia yang dibenci Allah, tapi juga bisa jadi dunia ladang akhir. Kalau anak sampean solehah baik, itu ladang akhirat, ladang. Kalau anak Anda tidak jelas, ya itu dunia, itu yang menjauhkan Anda dari akhir. Paham ya? Jangan salah paham lagi loh ya. Ini salah paham lagi, ngajinya kok miskin terus. Bukan enggak usah disuruh miskin, sudah bakat miskin ya. Tapi yang penting kita tetap ngaji, semoga istiqomah. Laqad faza, maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang keluar dari rasa punya keinginan. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang keluar dari rasa punya keinginan. Kalau lagunya Iwan Fals itu, keinginan adalah sumber penderitaan.
itu kalau lagunya Iwan Fals. Tapi nggak pas sebenarnya, itu kurang pas. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang keluar dari rasa punya keinginan dan ikut apa yang menjadi keinginannya. Paham ya? Ini bahasanya memang bulat kalau enggak. Jadi orang yang beruntung itu orang yang bisa keluar dari rasa punya rasa keinginan, tapi menggantinya untuk ikut keinginannya, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu maksudnya. Jadi kita hanya ya, tadi lagi itu kita itu kadang merasa jagoan, merasa punya akal, pinter, mikir, bla bla bla. Selama di perut itu kita nggak pernah mikir, makan nggak mikir, tahu-tahu lahir namanya ini, nggak pernah usul minta kuping 3, kuping 4, nggak pernah usul, tahu-tahu kasih kuping 2, alhamdulillah, nggak 10, kalau 10 tambah bingung coba. Nggak minta mulut 1 dikasih mulut 1, kalau dikasih mulut yang banyak tambah bingung. Maka saya ini itu ada hubungan semua ini. Nah, hubungan semua tetap ada hubungan antara tasawuf dengan fikih. Maka kalau sampean belajar ini saja, nggak belajar fikih, nanti pura-puranya kayak orang yang khusyuk. Pokoknya saya sudah dekat dengan Allah. Maka sampean harus belajar fikih. Syariatnya jalan, tasawufnya jalan. Kalau sampean hanya belajar ini saja, gayanya kayak dukun-dukun ini, pokoknya ini alhamdulillah ini sembuh, gitu nanti tak praktek sendiri-sendiri, repot. Kayaknya begitu, tapi ini minimal kita tahu. Di orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa yang sudah keluar dari rasa punya keinginan dan ikut apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ayyudo duqharu wala an yuqtarodu ala hakimin wala an yu'alu hamma ma'alatifin habih laqad faza bin najhi man kharaja ala al-iradati walaqad dulla ala taysirin al-umuri man ikhtalaf. Sudah jelaskan bahwa intinya Allah Maha Lembut, jangan pernah Anda dahului kehendaknya. Maka kalau sampean punya kehendak, sampean punya keinginan, sering-sering pikir ya biar apa Bu? Biar kehendaknya sinkron, sama. Karena yang baik untuk kita itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu, atau yang jelek buat kita itu belum tentu jelek menurut Allah Subhanahu. Maka sering-sering bikin ya lagi biar sinkron. Jadi antara kehendak kita, keinginan kita dan keinginan Allah itu klop, jalan. Kalau sudah klop ya jalan. Sering-sering ajas tukum, baca sering-sering baca yalah. Walaqad dulla ala taysir umuri man ihtala alayya walaqad istawjaba an-nasra abdu idza takharrakan fi walaqad istamsaka bi aqwa al-asbab man istimsaka bi sabab. Kalau kita mau bergerak, kita ini Anda mau bergerak, Allah akan menggerakkan. Nah, sampean kalau pengen kerja itu kalau duduk saja ya nggak bakal kerja. Anda punya tekad bergerak, itu Allah akan bergerak. Nah, ini kalau sampean mau tahu. Jadi kalau sampean ya tidur jam 2 pagi, habis subuh, bangun jam 1 siang, jam 2 siang, punya cita-cita pengen kaya, waduh repot. Itu loh, kalau mestinya begini, Anda tidur habis subuh
ya, bangun jam 1 siang sudah tahu, ya sudah bilang saya memang nggak bakat kaya, sudah gitu aja. Lalu kalau minta kaya gimana coba? Aneh apa enggak? Ya aneh nih. Tidur habis subuh, bangun jam 1 siang, mintanya kah? Itu ngatur sendiri, ngatur sendiri. Jadi kalau Anda pengen kaya, bangun pagi, kerja, itu malam tidur jam 3 jam 2 bangun tahajud. Nah itu ada kaya, itu betul kaya. Kalau sampai pengen kak, alakat dulu ala taisirin umur, maka apa namanya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biar klop, biar serasi dengan keinginan kita. Maka sering-sering baca wirid atau pikir ya latih itu sampai tanpa ngomong. Sama contoh begini, Anda pengen kaya, udah nggak usah sampai ngomong ya Allah saya pengen kaya, nggak usah, asal Anda ya latih itu nanti klop, sinkronisasinya kok kehendak dengan kehendaknya usah. Anda nggak usah ya pengen istri cantik, nggak usah, sudah enggak. Malah kalau semua Gopur bilang gitu, malah orang-orang nggak ada yang percaya. Setelah si Gopur mimpi atau pengen punya istri cantik, malah diketawain yang lain sama Demang masih bentuknya begitu, mesti begitu. Maka tidak perlu diomongkan. Saya pengen ini yang begini, tidak perlu. Ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang soleha, ada. Tapi nggak mau sama Gopur ada. Yang kaya, yang soleha, yang masaknya baik, hafal Quran ada, tapi tidak mau sama Gopur. Banyak. Gitu. Maka nggak perlu ketika sampean punya keinginan terus ya Allah saya pengen begini, nggak perlu, asal ya latih itu Anda baca, sinkron ketemu. Maka keinginanmu bersamaan dengan kehendaknya. Paham ya? Udah kalau sampean punya hajat apa lah, pengen beli tanah lah, beli rumah, macam-macam, itu udah biar kehendakmu sinkron dengan kehendak. Ayyuhal abdu nuridu minka antasini wal jaza wa huwa ala bisawab. Semoga bermanfaat.